Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Aku tuh kadang kalau muter-muter gitu kan di Kuningan itu, ini kabupaten apa sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Bintang tamu kali ini rada segera nih. Dalam kesehariannya bintang tamu kali ini sering berhubungan dengan mic, pemirsa. Yang pertama mic itu megafonnya. Megafon. Jadi sok demo teh pemirsa. Yang kedua sekaligus wedding singer. Ya, Yes, betul. wedding Dialah singer. Ima. Tepuk tangan semuanya yang di atas. Weh. Rame di sini ya. Nama panjangnya Ima Ismah Winartono. Winartono. Namanya Isma Winartono. Ismah Winartono. Panggilannya Ima, Ima. ya. Ima tadi baru datang dari itu ya, dari Bandung. Dari Sekarang kok Bandung. musim pelatihan partai sih, kader Iya partai dong. gitu. Karena hari ini selain jadi demonstran sudah, Ah, jadi ya. wedding singer juga sudah. Jadi Berarti tinggal mengabdikan diri. mengabdikan diri. Nanti berarti betul-betul jadi caleg ya. Insya Allah 2024. Di partai Partai Kebangkitan Bangsa. Bangsa, PKB, pemirsa. Yang warna hijau jangan lupa. Tema nih, kalau ya mungkin kan bagi pemirsa ada yang sudah tahu ya. Betul. Bahwa Ima ini aktif dulu di GMNI ya. Berarti ketua GMNI cabang Kuningan. Itu Betul. tahun berapa? Jadi ketua DPC GMNI itu tahun 2015. Setelah itu pada saat Ima jadi ketua, Kuningan pernah jadi tuan rumah Rakornas GMNI. Setelah selesai beres jadi ketua cabang, langsung jadi bendahara umum Dewan Pimpinan Pusat. Bendahara GMNI, umum? ya, Oh, pusat di pusat. DPP. Berarti ngelewatan Jabarnya. Iya Kak, tapi ada utusan dari Kuningan yang masuk ke pengurus Jawa Barat tapi bukan aku. Nah mungkin ada yang nanya nih, kenapa sih GMNI kok ke PKB gitu? Ya gak apa-apa, karena kan GMN ini kan organisasi kepemudaan, bukan underbow partai, jadi Oh, nggak harus bukan ke ya. iya, Nggak harus ke partai. nggak harus ke partai. Sebut aja misalkan PDI gitu Iya. kan ya. Kadang memang orang-orang suka mengidentikan karena ada satu garis benang merah yang sama. Ya. Karena kan GMNI juga kita mempelajari ideologi Marxisme, itu benang merahnya. Jadi Ya. kadang-kadang orang juga menafsirkan bahwa kayaknya tuntasnya setelah selesai ber-GMNI itu ber-PDI. Ya. Gitu. Jadi TIMA ini termasuk apa ya? Kalau itu mah merubah persepsi publik ya. Iya, karena memang sebelum-sebelumnya juga sebetulnya banyak kader-kader GMNI yang memang tidak langsung fokus ke salah satu partai kan kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri sih lebih meyakini kalau tentang keindonesiaan itu nggak cuma nasionalisme aja, tapi ada nilai religius. Religius, nah, ya. itu dia aku kejar di PKB. Jadi kalau melihat IMA ini sama dengan Indonesia, nasionalisme religius. Religius, iya ya. dong. Dan gabungan juga nya. Kenapa sih bisa gini? Demonstran kontras teh jeung wedding singer gitu kan ya. Itu kumaha bisa diceritain nih? Jadi sebenarnya aku itu dulu itu suka nyanyi, tapi ya cuma nyanyi kamar mandi aja, nggak menjadikan penyanyi ini sebagai sebuah profesi gitu kan. Nah sampai akhirnya dari salah satu waktu aku diajak temen aku buat seleksi ceritanya, seleksi untuk jadi band wedding. Akhirnya masuklah aku ke band wedding itu dan akhirnya mulai coba di mana nyanyi ini jadi sebuah pekerjaan.
katakanlah kan kayak gitu. Ya. Aku ini kan orangnya tuh seneng ngehibur lah gitu lah kira-kira. Senang menghibur. Jadi pas wedding singer tuh kayaknya pas aja gitu loh. Nyanyi juga kan hobi. Ya. Yang dimaksudkan hobi yang dibayar itu ternyata aku dapatkan di wedding singer. Akhirnya lama, lumayan lama, 6 tahun sampai 7 tahun sampai sekarang aku masih kadang nerima beberapa wedding gitu, karena memang biasanya permintaannya dari kliennya langsung gitu sih. Dan suara nada halusnya ya, suara mah begitu-begitu aja. Semua orang juga sebenarnya suaranya bagus. Semua orang? Cuman ada yang pede, ada yang enggak, kan itu doang. Oh, Teh Ima pede? Pede. Biasa di jalan gitunya? Iya dong. Jadi ada sesi teriak-teriak, ada sesi lembutnya. Nah itu. Beda panggung lah kira-kira. Ya kan di samping suaranya bagus juga kan, kalau Teh Ima Pak, ini parasnya itulah. Agak keturunan Arab ya Teh Ima ya? Iya, aku turunan Arab. Kalau mama aku itu keluarga besarnya Arab, ayah aku Jawa. Oh, Jawa Arab ya? Iya. Dulu juga buyut aku salah satu masuk veteran di Kuningan. Oh, veteran? Berarti turunan ABRI juga ya? Kalau tinggalnya di mana, Teh Ima? Kalau sekarang aku tinggal di Kertawangunan, dekat Balai Desa Kertawangunan. Balai Desa. Oh, berarti nyaleknya Dapil 1 ya? Dapil 1. Langsung bisa menafsirkan ya ada di Iya, Kertawangunan kan. Oh. Enggak. Iya. Dapil 1. Nah, kira-kira yang menjadi apa ya istilahnya motivasi besar bagi Teh Ima untuk nyalek gitu seperti apa, atau terjun langsung di praktisi politik ini kan ya? Jadi sebetulnya karena aku ini di game ini udah cukup lama. Di game ini itu biasanya aku mengkritisi kan kayak gitu. Menjadi pendamping pemerintah walaupun dengan berbeda cara. Kita menjadi tim yang mengingatkan lah kira-kira. Ya. Dan ternyata semua ekspektasi kita tentang sistem pemerintahan itu memang sulit kita gapai kecuali memang kalau kita masuk ke dalam sistem itu. Jadi memang betul yang kata orang bilang, untuk merubah sebuah sistem itu ya lo harus masuk. Harus masuk ya? Harus masuk. Kalau enggak ya bukan berarti demonstrasi itu tidak berarti. Kan kayak gitu. Tapi banyak kejadian juga kan yang ya anggota dewan sekarang juga yang kan ada jadi, gitu. yang dari aktivis gitu kan. Yang udah jadi terus tiba-tiba lupa sama tujuan awal. Bukan ya, lupa, mungkin karena terlalu sibuk jadi belum tercapai. Atau mungkin belum berhasil. Sudah berjuang gitu ya. Ternyata di jalanan maupun masuk sistem sama saja mungkin, atau gimana? Atau bisa jadi juga pas masuk sistem lebih enak nih. Ya kan kayak gitu karena aku selalu diingatkan sama senior aku gitu, kalaupun aku mau nyalek itu alasannya hanya karena satu hal, niatkan untuk babakti lain babakti. Babakti. Kenapa harus kayak gitu? Karena kalau ternyata hari ini ada beberapa mantan aktivis lah katakanlah kayak gitu yang masuk ke dalam sistem pemerintahan dan ternyata tidak sesuai dengan misi awal, yaitu kan bukan berarti mewakili orang secara keseluruhan dong. Gitu. Memang untuk uji manusia mah gampang ada Den katanya, tinggal dikasih 2 hal. Apa tuh? Yang pertama uang atau jabatan. Uang, jabatan. Itunya. Nguji manusia gampang, cuma 2 hal manusia. Kalau Teh Ima belum teruji itu. Belum teruji. Karena saya masih masuk ke dalam ICMI. Nanti Ikatan Caleg Miskin. Jadi ada aku jadi member saya. Kayak gitu sih. Cuman kan gini, mungkin Teh Ima kan ada yang beralasan yang sudah sekarang duduk itu ternyata masuk sistem itu kan kompleks juga masalahnya. Betul. Ada berhadapan dengan pimpinan partai, eksekutif, ya berbagai kepentingan lain lah gitu, sehingga tidak maksimal dalam memperjuangkan aspirasinya. Nah, menurut Teh Ima atau Teh Ima punya optimisme enggak bisa melakukan perubahan di sebetulnya misi visinya gimana Teh Ima? Saya jadi kayak lagi memasuki tes wawancara langsung caleg gitu.
Jadi kalau Ima secara pribadi sih, kalau ada kejadian kayak tadi kayak gitu sih sebuah hal yang walaupun tidak wajar tapi itu manusiawi. Ya memang begitu sifat manusia kan. Tidak selalu merasa cukup, tidak merasa puas, merasa sudah melakukan banyak hal tapi ternyata mencederai banyak orang. Ya kan itu sifat manusia lah. Tapi juga tidak semua manusia punya sifat yang sama. Kalau aku ditanya visi misi, jawaban aku cuma satu hal itu tadi. Karena ternyata memang kalau tadi kan masuk ke dalam sistem ini kan belum tentu berarti semua keinginan kita itu bisa tersampaikan. Pertanyaannya sih kayaknya bukan bisa tersampaikan, tapi mau disampaikan atau enggak sebenarnya. Gitu. Disampaikan sudah misalkan, tapi diakomodir enggak. Kan gini, mungkin kalau dewan itu kan hanya ke eksekutif kan ya. Eksekutor nama kan tetap ada di eksekutif. Mungkin tapi sebagai legislatif, tapi kan tetap ada nilai. Ya. Ada nilai dan pesan yang dititip dong. Kalau ternyata eksekutif tidak bisa mengeksekutor, jadi apa tuh? Jadi kan legislator bukan eksekutor. Loh, kan tadi tanya yang sebetulnya menjadi dewan ini gimana kalau ternyata pesan-pesan kita tidak tersampaikan. Lah, emang legislatif memang hanya bisa menyampaikan dan kemudian yang mengeksekusinya eksekutif. Iya. Tapi kan ada evaluasi dan lain-lain. Oh iya ya. Ya emang LKPJ, LPJ gitu kan ya. Banyak hal yang bisa diisi kan, pertanyaannya hanya satu, mau atau tidak, serius atau tidak gitu dong. Dan untungnya kalau menurut saya pribadi, saya tidak salah milih partai. Kan kayak gitu, karena tidak salah milih partai. Karena partai saya ini yang sekarang saya tempatin, Partai Kebangkitan Bangsa, itu memang ketua partai ini selalu tanya dalam semua keputusan. Itu selalu tanya anggotanya, barangkali juga ada minta yang pendapatnya minta pendapat dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak contohnya kemarin juga sempat saya Ima titipkan waktu di rapat kerja cabang, titipkan tentang nilai waktu itu geotermal. Dan akhirnya PKB mengeluarkan sikap untuk menolak. Kan kayak gitu. Itu kan bisa dilakukan kok, kata siapa nggak bisa dilakukan. Dan sekarang geotermal kan nggak jadi ya? Jadi atau terus no. Kalau ini masalah di dewan itu kan ya tahu juga ya, Ima kemarin ada koalisi partai itu ya, koalisi parlemen. Koalisi parlemen di mana PKB juga salah satu yang masuk koalisi itu kan ya. Kalau nggak salah hanya dua partai kan yang tidak masuk. Nah, itu juga kan jadi masalah juga. Atau gimana pendapat Ima ya? Ketika koalisi besarnya itu misalkan dianggap sebagai koalisi pemerintahan gitu kan. Sehingga kritiknya itu misalkan tidak maksimal gitu kan. Kumacing Dr. Ima. Maksudnya tidak maksimal atau maksimal ini kan relatif, Kang Deden. Tapi kalau aku secara pribadi sih, kemarin itu kan juga kita sempat dengar juga cerita akhirnya ada beberapa hal peristiwa yang tidak diduga terjadi. Diduga menggulingkan itu mic dan meja ya. Kalau aku sih kemarin, aku tuh tahu justru sebelumnya aku lagi ngobrol di warung di dekat rumah. Ngobrol terus ada mang-mang bilang katanya, "Teh, yang tuh ini banting-banting meja aja kayak gitu." Dia aja bisa bilang, "Nah, hari giliran memperjuangkan rakyat mah terus sampai ribut gitu." Tapi hari bicara masalah koalisi, nepi ka sakieuna. Ya. Nah, pesan itu kan cukup jadi jawaban dari pertanyaan Adeden. Iya, gitu. iya. Ya artinya ya itu publik bisa menilai sendiri ya dari koalisi-koalisi tersebut ya. Lalu ini Ima, jadi Ima ini kan usia masih berapa sekarang? 26 ya? Oh berarti seusia sama yang kemarin itu. Siapa tuh? Si Oi. Oh, Kak Oi, iya seusia dong. Seusianya. Ya bisa itulah. Bisa itu apa? Ima,
mau minta pandangannya nih, Teh Ima kan pasti tahulah gitu kan di Kuningan itu seperti apa. Iya. Sekarang itu kan Kuningan itu namanya Kuningan Maju gitu kan. Nah menurut Teh Ima gimana? Jadi Kuningan itu kabupaten apa sih sebetulnya gitu? Nah ini juga sebetulnya yang aku selalu tanya ke diri aku sendiri padahal. Aku tuh kadang kalau muter-muter gitu kan di Kuningan itu, ini kabupaten apa sebetulnya? Karena kan kalau kita tahu sempat diikrarkan bahwa Kuningan ini sebagai kabupaten konservasi, iya. Dan juga kabupaten pendidikan. Pernah. Pernah juga kabupaten pariwisata. Pariwisata, Kabupaten Angklung pernah. Angklung pernah. Ya, nah ini asa banyak ya. Banyak. Ya. Tapi pertanyaannya justru sebetulnya Kuningan disebut kabupaten konservasi. Konservasi apa sebetulnya? Kalau kita bicara masalah konservasi ini kan bicara juga masalah bibit air, tabungan air yang seharusnya meningkat. Tapi kalau kita tahu di beberapa tempat Kuningan Timur masih kekeringan air. Di saat transaksi air ini masih menjalar kemana-mana ke kabupaten yang lain kan kayak gitu. Berarti apa perwujudan dari kabupaten konservasi ini sebetulnya? TNGC misalkan. Oh dilindungi tuh Ciremai. Dilindungi. Tapi juga kemarin ada isu geotermal juga gimana? Bingung juga. Saya juga kadang suka bingung sama diri saya sendiri gitu. Iya. Kemudian kabupaten pendidikan. Apa sebetulnya target daripada kabupaten pendidikan ini seandainya Kuningan ini menargetkan sudah ada berapa universitas di Kuningan? Sudah merata atau belum? Ya. Kan begitu. Pendidikan ini sudah diterima dengan baik atau tidak? Kan kayak gitu. Kabupaten pariwisata. Hari ini sebetulnya Kuningan punya ciri khas wisata yang itu hanya dimiliki di Kuningan. Kan kayak gitu. Tapi kan kita hari ini hanya berbicara pariwisata itu seputar Curug. Yang alamnya. Alam kayak gitu kan. Tapi sebetulnya kan kesenian juga banyak. Banyak kesenian yang ciri Kuningan. Kalau di Luragung ada Cingcowong. Cingcowong betul. Nah, apa treatment Pemkab itu ke orang-orang yang menjadi pelaku seni itu? Karena memang sudah tertreatment atau enggak? Pariwisata Kuningan apa sih sebetulnya ciri pariwisata Kuningan itu? Gitu. Ya. Berkepribadian nggak sih pariwisata ini? Pariwisata kita tuh berkepribadian nggak gitu? Artinya pribadi itu kan kita itu punya apa ya? Punya ciri, punya simbol. Kan seharusnya kan kayak gitu. Kepribadian. Jadi tidak melulu banyak objek wisata gitunya. Iya dong. Kan bicara pariwisata kan nggak cuman soal pariwisata alam, curug yang dibicarakan selalu lagi curug. Bisa dicontohkan nggak? Tadi kan wisata itu bisa seni gitu kan. Jadi digimanakan gitu kan seninya itu? Karena difestivalkan atau seperti apa? Iya, dulu itu aku pernah sempat waktu pas masa Covid itu kan. Sempat bersama-sama sama pekerja seniman di Kuningan kita audiensi, dan itu aku juga akhirnya ketemu sama seniman lokal atau seniman tradisional Kabupaten Kuningan. Ada yang Sintren, ada yang Cingcowong dan lain-lain. Itu kan kalau kataku tuh aset, aset. Kenapa? Karena kalau kita tahu anak muda zaman sekarang ini kan sudah dijajah habis-habisan lewat gadget dong. Berarti artinya untuk menentukan kepribadian daripada pariwisata Kuningan ini kan ada, mereka ini garda terdepan loh seharusnya. Mereka ini tamengnya gitu. Tapi ternyata jangankan untuk pendataan, di-treat aja juga kan nggak pernah gitu loh. Jadi akhirnya ya udah segitu-segitu aja gitu loh. Padahal kan kalau seandainya sepeda juga sampai di-treat segitu kerennya. Iya sepeda ya. Iya kan? Sampai di-treat segitu kerennya. Berarti kan artinya Kuningan sebetulnya untuk mengadakan festival seperti itu kan mampu. Apa sih yang nggak dimilikin sama Kuningan, Deden? Pariwisata keren. Kan kayak gitu. Seniman tradisional banyak. Tapi di-treat atau enggak kan kayak gitu. Ini kan lagi-lagi perlu keseriusan. Kan kayak gitu. Jangan, apalagi kita ngadepin di situasi sekarang ini yang viral yang ditanggapi duluan. Ya. Atau bila perlu ada lomba TikTok seni. Nah, itu kan, iya kan hal-hal kayak gitu kan bisa dilakukan sebetulnya. Atau seandainya festival Hari Jadi Kuningan
Ya nggak cuman melulu ya pawai oke semua orang berselebrasi kan kayak gitu, tapi tetap berkepribadian dong seni kita itu gitu loh Kang. Berkepribadian ya. Iya, karena kalau kita mengikuti pesan Bung Karno di dalam masuk ke tahu. Karena saya yakin Bupati Kuningan kan dari Partai Nasionalis, jadi pasti lebih paham. Salah satu ada poin berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari di bidang ekonomi, dan berdaulat di bidang politik. Gitu. Itu ya harus tertuntaskan dengan baik. Bung Karno, kalau pesan Gus Dur? Ada yang lebih penting daripada politik. Kemanusiaan. Oh, ya. Supaya tidak miskin ekstrim lah. Jadi sebetulnya Kuningan itu kabupaten apa berarti? Ya ini harus dijawab. Karena kalau saya bilang kabupaten konservasi, kita kayaknya masih jauh deh. Kabupaten pariwisata, kita nggak punya pribadi. Jauh juga ya. Jauh juga. Kabupaten Angklung. Pendidikan. Angklung ya, Angklung. Ya hari itu jadi Kabupaten Angklung selanjutnya. Pada hari itu aja ya. Selanjutnya. Ya artinya kan bisa juga kan pariwisata difestivalkan pada hari itu. Pada hari itu saja. Kan, hari-hari itu kan ya itulah makanya kita tuh kadang-kadang selalu terjebak dalam seremonial. Selalu terjebak dalam perayaan. Padahal esensi merayakan itu kan bukan seperti itu gitu. Ya. Merayakan itu kan artinya menerima kehadiran dan mensyukuri kehadiran kayak gitu. Kalau seandainya sekarang seniman tradisional aja masih bingung besok mau makan apa ya berarti nyanyi benar. Browning mikiran kepribadian ya. Jauh Kang. Ya minimal kita ini punya pribadi gitu loh. Seandainya kabupaten konservasi, kabupaten pertanian juga pernah waktu itu kalau nggak salah. Pernah. Kita punya produk pertanian apa? Gitu. Padi. Boleh ya. Dari mana? Iya, pertanyaannya kan kalau kabupaten pertanian ini kan berindikasikan ke petani. Pertanyaannya petani kita sudah sejahtera enggak? Belum. Kuningan ini punya satu produk pertanian asli Kuningan. Atau seandainya satu desa satu produk, orang itu kan jadi produktif gitu loh. Ya. Jadi mau, tapi kan kadang juga sehabis dipaksa untuk mau dibuat akhirnya bingung mau dikemanain. Gitu. Ya susah kayaknya. Susah. Justru yang sekarang julukannya malah ekstrim ya. Betul. Ekstrim. Ya. Apalagi kalau kita kondisi kemarin, kalau yang saya dengar terakhir memang udah ada peningkatan, tapi belum ada nih dari BPS belum ada keluar yang baru karena ya kayak sekarang itu akhirnya keadaan semakin rumit. Setelah selesai COVID, wajar mungkin ya Kak. Karena kita habis mengalami badai yang luar biasa yang tadinya orang setiap hari bisa melakukan apa aja, jadi kita terbatas di rumah. Dan kemudian membangkitkan itu juga kan perlu peran pemerintah, itu kita perlu banget kan, masyarakat itu perlu banget. Jangan UMKM jangan itu doang dong yang dibina, kan banyak emang gitu? Ini. UMKM itu aja yang dibina? Kan kemarin keluhan kan kayak gitu, Bapak mungkin lebih tahu. Mana aja ya? Tapi dulu perasaan UMKM itu ya? Iya banyaknya kan kayak gitu. Saya juga dengar gosip-gosip warung. Oh iya. Jadi ya. Bukan di minimarket gosipnya, gosip warung. Gosip warung. Ya. Jangan minimarket aja. Jangan ya. Apalagi kalau minimarket ada deket pasar, jangan kan. Biarkan orang-orang. Jadi ya kayak gitu, masyarakat ini yang sudah bingung, jangan akhirnya dibuat bingung dan jangan dipertontonkan dengan hal-hal yang bikin bingung gitu loh kan. Itu mungkin jadi masukan ya buat itu yang akan dibawa ya sama Teh Irma nanti ketika lolos di harus DPRD ya. Karena jadi pemimpin itu kan bukan hari ini saya menang kayak gitu. Esensi pemimpin itu kan membawa pesan kan. Ya. Kalau pesan yang tersampaikan ya kamu bukan apa-apa, Besti. Iya, Besti. Kamu bukan apa-apa. Apalagi saya tuh kalau lihat Kuningan hari ini kan sedih banget gitu. Kuningan dipertontonkan dengan mobil lah. Mobil rumah. Mobil sitaan. Dinas. Mobil dinasnya. Mobil dinas yang disita lah. Iya ya. Dipertontonkan sama
pencabulan di mana-mana Kang untuk anak kecil, dan sebagai perempuan kan dan juga sebagai ibu itu kan kasihan merasakan banget ya, juga Kang. umur masih begitu. Iya, Kumaha makanya kan ya. sebetulnya pemerintah ini kan kehadirannya tuh saya rasa tuh sangat dibutuhkan di tengah-tengah kondisi kayak gini kan, kondisi yang kalau menurut saya ini makin gila gitu loh kan. Orang itu bisa melakukan kejahatan itu di siang hari Di gitu siang loh. hari. Dan itu kan faktor utamanya kalau menurut saya ya pasti akan berdampak di faktor ekonomi kayak gitu. Termasuk mobil dinas juga. Oh Iya itu mah enggak ya, dong. itu mah. Iya, maksudnya mau apapun lah urusan yang terjadi, masa yang begitu dipertontonkan gitu loh Kak. Apa nggak malu? Dan lagian juga kenapa disita, itu kan aset negara. Iya ya, punya kapasitas apa ya? Iya dong, jangan nanti dilaporin mencuri aset negara. Iya, iya. Ya maksudnya terserah lah. Maksudnya Kan ya, pernah ada penjelasan juga kan dari yang penyita itu karena punya utang belum dibayar sama Pemda gitu. itu kan urusan pribadi beliau Kang. Itu kan kalau menurut saya itu urusan pribadi dengan pribadi, bukan dengan institusi. Kuningan ya kuningan, jangan jadi mereka ini jadi sedang mengubrak-ngabrik kuningan gitu loh. Mobil mau kayak gimana pun mobil itu adalah aset negara, itu barang milik negara. Iya ya. Itu punyanya rakyat itu. Tapi kok wanian gitu dan terkesan dibiarkan, berarti kan Betul. yang penyita itu kayaknya punya dasar gitu. Maksudnya kuat secara hukum gitu. Kang mau kayak gimana pun mereka mengambil aset negara, apa itu dibenarkan? Kita aja waktu demonstrasi merusak fasilitas umum. Iya. Iya. Iya dong. Sampai Kita dibebugan sampai ditarik, gitunya. dipukulin, Iya. karena hanya sekedar merusak fasilitas umum. Apalagi yang mengambil aset negara. Ya betul. Mungkin Iya, aset negara contohnya kayak kemarin dibanting sampai pecah itu kan aset negara juga, itu uang rakyat. iya. Iya ya. Mm-mm. Kok kayak yang ada ketidakadilan begini ya? Makanya kayaknya kita sama-sama semuanya kita ini harus duduk bareng gitu loh Kak. Kayak Kuningan ini udah sebegininya gitu kalau menurut saya Ya. gitu. Tapi ya di samping sisi lain adanya jalan baru. Ya, jalan baru. Oke. Termasuk tugu itu kan ya. Terus ada beberapa fasilitas yang baru dibangun, ya terima kasih kan kayak gitu. Tapi masih banyak yang harus diperhatikan. Coba lebih mengenal rakyat Kuningan itu lebih dasar lagi, yang ngobrol lah di warung-warung itu pasti. Ya. Pasti. Jangan ngobrolnya di minimarket ya. Jangan, apalagi kalau minimarket ke pasar ya kan. Iya. Pasar mana? Bahaya sama Adeden. Ya kan minimarket itu kan banyak tuh, Jalan Veteran ada, Iya. gitu kan, yang di mana juga Yang di dekat Pasar Kerucuk juga ada. Pasar Kerucuk, Tapi itu kan diizinin nggak berdempetan. apa-apa. Iya. Boleh. Wajar lah. Iya. Udah nggak menyita aset negara ya. Iya, kita aset negara. Dan biaya parkirnya masuk ke PAD lah, nggak apa-apa lah. Iya ya, ada kontribusi. Ada kontribusi. Beda sama PDAU Beda. kan. Masih ada PDAU? Ada lagi seleksi. Oh, lagi seleksi. Oh, diminum tuh. Oh, iya, Ya, teh mah. dulu. Biar Bagus banget. Apal di Kuningan Mas. Karena aku selalu mantengin Kuningan Mas. Memang Teh Ima ini Berkata up to date guys. endorse guys. Sampai aku tahu mobil disita tuh dari Kuningan Mas. Itu. Ada. Oh iya. Nah ini nih, makanya perhatikan setiap berita yang keluar itu Bapak. Kalau ya telepon. Seru lah. Ya seru dan sedih lah sebenarnya. Cuman kayak ya sampai kapan kita harus kayak gini gak sih? Ya. Kayak sudah saatnya. Jangan juga akhirnya karena sebentar lagi kita menghadapi konsekuensi politik, Ya. kemudian semuanya hanya berpaku Mhm. ke itu aja gitu. Tapi di satu sisi lain ya selesaikanlah janji yang sudah diikrarkan Ya. para pimpinan daerah, para anggota legislatif. Jadi pimpinan daerah dan legislatif juga ya, Iya eksekutif, dong. legislatif. Betul. Kan semuanya harus bersatu padu nggak sih Kang Iya. di kondisi kayak gini? Bupati dan Wabub harus bersatu padu. Bersatu dong. Iya, Masa nggak harus bersatu? bersatu padu. Ya kan cocok lah. Cocok. Kalau nggak cocok nggak masa dipasangin. Iya, menang lagi kan gitu ya. Iya dong.
Itu kan instruksi. Kalau instruksi kan harus dijalankan. Ya. Apalagi sudah disumpah. Kalau dari PKB mah kalah ya, berarti. Bukan Belum. kalah. Emang ada kandidat Belum nanti pernah. buat nanti dari 2024 PKB? harus ada dong. Harus ada. Pak Ketua, Pak Ujang ya. Ketua, insya Allah. Tapi mah di Dewan aja lah. Pokoknya apapun PKB pasti hadir demi kemaslahatan umat. Karena kalau hanya memikirkan persoalan kesejahteraan aja dan tidak memikirkan kemaslahatan umat, itu nggak boleh masuk PKB. Oke. PKB ya. Itulah Bangkit. pentingnya sebuah nilai pesan religius supaya ada yang mengkontrol diri. Ya. Memang bisa Tehima. Oh, maksudnya bagus lah. Iya dong. Di samping parasnya itu dan hatinya juga itu. Saya Dan kalau dibilang paras-paras saya suka mau terbang. tapi saya mengamati Tehima itu kan semenjak dari di pergerakan sampai sekarang kayaknya nggak berubah tuh idealismenya gitu Tehima. Yang berubah kan hanya waktu kan dan juga tempat. Ya. Kalau nilai masa harus berubah. Ya, tapi terkadang kan untuk pemilu ya, terkadang orang kan berpikirnya realistis juga. Nah kalau Tehima nih optimis nggak lolos jadi caleg nih, karena Optimis. tadi masuk Icmi katanya. Jelasin dong itu apa? Ya kan tadi. Ikatan caleg miskin. Itu. Nah jadi optimismenya seperti apa gitu? Karena kalau saya sih Kang, kalau saya sampai sekarang itu saya bergerak gitu loh, apalagi khususnya di dapil saya, itu tuh saya selalu mengirimkan pesan kalau politik kita ini juga lagi tidak baik-baik saja. Karena sekarang sudah juga ada timbul yang namanya politik wanipiro dan lain-lain gitu loh. Dan saya selalu kasih tahu gitu loh Kang, bahayanya politik yang seperti ini, apalagi kalau sampai orang itu berujung kepada apatis. Pesannya cuma satu Kang, jangan pernah berharap punya pemimpin baik kalau kamu tidak terlibat dalam menentukan pemimpin yang baik. Pemimpin ya. Kita sebagai pemilih tuh nggak bisa yang cuma punya harapan, ngahulang berdoa semoga besok saya punya pemimpin yang baik, nggak bisa. Tapi kan pemilu kemarin juga golputnya sedikit tuh, maksudnya nggak artinya semua terlibat kan, partisipasi politiknya. Betul, udah bagus. Tapi kan kayaknya sih setelah pandemi ini kan, kalau saya ajak ngobrol orang-orang tentang politik, pemilu dan lain-lain, itu pasti cenderung ke arah sana gitu loh. Dan apalagi di beberapa tempat juga sudah ada yang udahlah politik caleg mah gampang, yang penting ada waktunya. Ada waktu ya. Ada waktu. Tapi kan kalau menurut saya sih politik kayak gitu kan, karena saya ingat pesan senior saya, politik yang tidak sesuai dengan nilai kebudayaan kita itu akan merendahkan nilai politik itu sendiri. Kebudayaan kita kan kita ketimuran, itu kan ketimuran. Iya. Jadi budaya nggak salah juga sih. Nggak salah ya. Iya. Tapi kan politik wanipro kan akhirnya menempatkan politik itu hanya dalam satu hari itu aja. Iya dong. Padahal sejatinya yang sebetulnya terjadi itu satu hari setelah pemilihan. Kayak gitu sih. Jadi jangan mau diiming-imingin sama politik yang waktunya nggak seberapa. Waktunya ya. 5 tahun tergadaikan. Jadi akan lebih baik yang caleg miskin itu ya. Biasanya. Kalau caleg miskin itu artinya kan nggak punya beban ya. Kenapa? Beban balik modal gitu ya, kan. Iya dong, akhirnya kita bekerja itu secara giat, ngumpulin sana sini, untuk balikin modal. Ya. Jadi kapan ngurus rakyatnya? Balikin modal dulu yang paling pertama. Itu yang dipikirkan ya nantinya. Yang dipikirkan. Jangan dong, jangan juga akhirnya politik ini membuat para caleg-caleg nanti tuh sebagai ajang pesugihan. Pesugihan. Pesugihan dong. Melipatkan uang goib. Ya. Ya. Ya jangan. Ya, karena jangan. Janganlah, karena jadi pemimpin itu kan nggak cuma kita bertanggung Musrik jawab. nantinya itu. Iya dong, dan nggak cuma kita bertanggung jawab ke diri kita aja. Ya.
kita kan bertanggung jawab sama orang-orang yang pilih kita. Ya. Apa emang nggak malu datang ke tempat di mana suara kamu terbanyak dan kemudian kamu tidak pernah melakukan apa-apa di sana? Kan kayak gitu kan, kadang juga ada yang udahlah gampang ngarawat basis bangun we jalan, Ya. ngaspal we Jalan nanti detik-detik terakhir gitu. Terakhir lah, inget soalnya Ya, tuh inget. yang terakhir tuh kan seger nempel di otak gitu. Jangan dong. Ya jangan merendahkan politik lah kan. Karena politik itu kan sejatinya secara kita lahir aja kita sudah berpolitik. Kayak gitu. Itu ya. Iya, Gimana? saya boleh minum lagi kan? Minum lagi. Saya agak haus kalau tanya sama Deden. Setelah minum itu ya, kan tadi wedding singer, cobalah kita biar penonton kita pengen tahu kan nyanyinya kayak gimana. Saparagraf beta naon ngaranna teh? Sabait. Sabait nya. Nyanyi apa ya? Nyanyi nu eta be deh nu religi. Ya kayak ya kan partainya PKB. Paling bisa sama Deden. Iya. Berarti saya itu bersyukur karena hari ini ketemu Adeden. Jadi semoga Alhamdulillah. orang-orang yang melihat ini mengambil hal yang positif. Jadi kita tutup dengan alhamdulillah. Seperti lagu yang akan saya Alhamdulillah. nyanyikan Ya. berjudul Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagunya siapa itu? Lagunya Opik. Opik. Laki-laki ya tuh toh. Kan ada perempuannya ya. Oh, Emang nyanyi. kenapa kalau lagu Atuh laki-laki? duet atuh kena. Urang teh apa masalah. Sok lah, Jangan disuruh sakedik nyanyi, be. kan? Rapna apa awalnya? Refnya dong. Rapnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Sawer. Saya tadinya mau nyanyi lagu saya, Apa tuh? cuma jangan nyanyi di sini, mampir aja ke YouTube. YouTube. Oh, YouTube-nya ada, Imawau YouTube. Official ada. Imawau Imawau Official. Official, pemirsa Ada itu. judul lagu yang berjudul Tangguh. Berarti berapa banyak itu Aku baru satu lagu kan. Yang sudah dipublish baru satu. Ada tapi udah disiapin beberapa lagu. Itu ciptaan sendiri. Iya, ciptaan sendiri dibantu sama teman aku, Blue Monday, Music Partner. Bisa aja. Udah masuk radio-radio gitu. Udah ada di semua digital platform kalian, boleh Spotify ada, Joox ada dan lain banyak. Kumaha laguna sih? Apa tuh? Aliran musiknya? Aku juga nggak terlalu tahu sebenarnya aliran apa, karena aku dibantuin sama teman-teman aku untuk ngaransemen lagu musiknya, tapi kalau untuk baitnya aku ciptain sendiri. Tentang bercerita tentang apa? Bicara tentang wanita Oh, tangguh. wanita tangguh. Gini kalau aku jelasin, aku nyanyiin aja di sini nggak Oh, apa-apa. nyanyi biar Dan nanti jangan lupa mampir ke YouTube ya, teman-teman. YouTube-nya. Gimana? Kau bilang aku ini tangguh, ku percaya tidak ada yang kebetulan, termasuk pertemuan kita. Kau membuat cintaku seolah utuh, lalu datang hari di mana kita hanya bisa mengenang. Tuhan tak pernah salah dalam berencana, kau tak pernah salah untukku, untuk cintaku yang seolah utuh. Itu teh pop berarti. Tepuk tangan dulu yang di atas. Wah, dia penontonnya banyak sekali Ini penonton banyak sih, kan diam-diam aja. Coba, 1000 mata. Tangguh. Itu teh berarti lagu pop atau naon pop. gitu? Oh, popnya Iya dong. bisa teh. Bisa dong, karena Sejak kapan bisa nyiptain lagu itu teh? kalau perempuan itu kan apa-apa tuh pakai hati kan. Termasuk memimpin juga pakai hati. Pakai hati. Jadi aku pilih perempuan. Iya. Jadi lebih. Tetap ya. Itu diciptain itu pas lagi sendiri ngahuleng di rumah ya. Itu kan pesannya tuh kayak lalu datang hari di mana kita hanya bisa mengenang. Tuhan tidak pernah salah dalam berencana. Kau tidak pernah salah untukku, untuk cintaku yang seolah utuh. Jadi kadang perempuan ini kan kalau habis patah hati teh kan suka dunia tidak baik-baik saja. Gitu. Tapi kan semua kejadian yang ada dalam hidup kita, bahkan
bahkan sampai kita mati pun itu kan sudah tertulis gitu loh. Iya. Jadi semuanya itu nggak pernah ada yang salah. Kita sebagai manusia tinggal tangguh aja. Ya, ya. Wanita tangguh. Tangguh. Itu pemirsa channel YouTube-nya jangan lupa Ima Wow Official. Lagunya baru satu. Baru satu. Tapi udah ini kan kalau musik mah kan cepet ya. Cepet. Ya. Masuk ke apa istilahnya tuh di Google itunya tuh ya. Ada. Iya. YouTube. YouTube. Kan banyak juga tuh kan pimpinan daerah, pejabat daerah yang kalau gabut juga bikin video nyanyi. Oh ada. Kan? Yang mantan eksekutif itu. Ya. Ya saya nggak mau kalah dong. Ya. Dah nggak salah juga kan? Nggak salah juga. Justru bagus itu. Bagus. Seni. Tapi jangan lupa kerja. Ya. Iya. Seni dan kerja. Kerjanya kan di seni ya. Iya benar. Wedis. Kan sudah pas pada tempatnya. Ya. Jadi ketika nanti jadi pimpinan daerah tuh nggak usah banyak drama lagi. Tinggal nyanyi baik itu maksudnya. Iya dong. Oh. Kan saya nyanyi sudah. Main teater juga saya pernah waktu itu sekali lah, cuman sekali, walaupun nggak hebat-hebat banget, tapi kan seenggaknya itu semua dilakukan ketika jadi pejabat publik, ya udah nggak usah banyak drama lah Ya, gitu kan. Ya. Bener-bener. Ya udah kelihatan dramanya lah gitu. Iya, dramanya jangan aduh gitu dulu. Iya. Saya sedikit migrain itu tiba-tiba ngobrol sama Deden. Itu mungkin ya tema ya. Iya Kang, seru banget. Apa biasanya closing sih? Closing. Biasanya closing kalau mendekati akhir-akhir tuh closingnya. Biasanya akan closingnya apa? Iya tadi udah tersampaikan sebetulnya. Jangan banyak drama, sudah banyak drama. gitu. Apalagi ya closingnya? Ya walaupun closing saya tidak akan seindah orang terkaya di Kuningan lah kira-kira. Wah ini penuh dengan ini dari tadi. Saya pokoknya semua kejadian di sini itu tanpa rekayasa. Ya. Jadi kalau ada yang baper ya berarti salah hatinya, bukan salah kitanya. Ya. Iya dong. Salah hatinya. Salah hatinya, kita kan hanya menunjukkan ekspresi. Enggak. Ya kan kalau tadi kan kalau perempuan biasanya pakai hati gitu kan. Ya kalau misalkan ada yang baper laki-laki gitu Iya, ya. walaupun Berarti kayak perempuan. Walaupun kebanyakan politisi perempuan nggak hati-hati. Nggak hati-hati. Nya. Ada yang gitu ya? Politisi. Iya, jadi saya itu kalau ngomongin politisi perempuan itu kan saya jadi ingat sebuah pesan yang belum saya sampaikan waktu itu sempat saya sampaikan di Dewan. Kuningan ini kayaknya karena sekarang banyak juga ini jadi ngobrol serius lagi nih kan. Ya, itu enggak. Karena udah tacan closing. Iya, tacan. Emboh lah ya. Emboh. Jadi karena banyak kasus pencabulan, ya. saya sebagai perempuan dan juga seorang ibu kan merasa khawatir kan. Ya. Dan kayaknya juga di Kuningan itu fasilitas terhadap perempuan itu kurang. Walaupun fasilitas perempuan. Iya, walaupun banyak pejabat publik yang perempuan tapi ternyata nggak pada peka juga. Di Kuningan itu belum ada tempat menyusui publik, itu belum ada. Menyusui publik? Iya dong. Emang butuh ya? Ya hari itu kan hak kita sebagai perempuan. Di daerah lain udah? Ada, di beberapa tempat ada. Terus di beberapa dinas juga nggak ada antrian khusus perempuan, bangku khusus perempuan. Kan juga nggak ada. Kayak gitu. Pendidikan terhadap reproduksi wanita aja. Ya, dinas kesehatan yang mungkin sibuk ya kan ya, mungkin kan COVID ya kan. Lumayan lah anggarannya juga bikin. Kan terrefocusing gitu. Iya, anggarannya. Ya banyak yang keluar kan anggaran. Betul. Ya, walaupun banyak yang masuknya juga ya kan kita nggak tahu nggak ya tahu. kan. Itu kan hanya dugaan kita aja. Karena tidak terinformasikan. Wajar kalau publik nggak tahu kan. Tapi kan kita susah ngakses APBD juga. Iya. Orang yang mau lihat APBD kan dikirainnya mau minta nih. Nah. Jatah nih. Ya. Itu kadang kita Bapak ini pengalaman banget. Stigmanya udah seperti biasanya kan mudah. Ya bukan mudah sih. Dulu juga sebetulnya agak-agak sulit gitu. Tapi kayak gitu sih kan, kayak pendidikan reproduksi wanita itu, ayo wanita Kuningan jangan diem aja, itu hak kita kok. Kita kan perlu kan, apalagi mengalami situasi yang sekarang orang mencabuli, melecehkan itu bisa di mana aja. Catcalling itu terjadi di mana aja. Apalagi anak dulunya. Apalagi anak. Saya sebagai seorang ibu loh Kang, ya. itu juga
Ya, kita bicara sebagai seorang ibu aja. Iya. Kayak gitu. Ya, Tolong diperhatikan lah. Jangankan ibu lah, bapak juga. Saya iya seorang dong, bapak pasti. gitu ya. Pas dengar Jadi anak. seharusnya karena banyak juga pejabat publik yang perempuan, ya jangan cuma memenuhi kuota lah gitu loh, maksudnya ya bisa lah dikit-dikit gitu. Termasuk caleg perempuan juga ya. Iya. Ya, kita tapi hanya mengekspresikan. Ya. Tinggal dinilai aja sama penonton kan. Betul. Ya. Seorang Ima itu seperti apa gitu kan ya. Apakah berpotensi untuk hanya sekedar memenuhi kuota gitu kan? Betul sekali Bapak. Iya kan? Ya intinya sih kayak gitu sih. Kalau tadi Akang minta kalimat closing, saya inti pesannya pada wanita sih Kak. Itu ya wanita ya. Untuk semua wanita di Kuningan apalagi khususnya karena kita mengalami apa ya, sebuah kegilaan baru lah kalau saya bilang. Keekstriman baru. Selain jaga diri kalian baik-baik, tapi mari sama-sama kita perjuangkan apa yang jadi hak kita. Iya. Itu sih Kak. Itu untuk closingnya ya. Lebih ke perempuan. Karena memang kata belum Bung Karno juga perempuan itu tiang negara. Di Al-Quran pun begitu, perempuan itu tiang negara. Di balik kesuksesan, nah biasanya gitu. Ada juga ya. Ada juga yang perempuan itu 2 kepak sayap, seekor burung. Kayak gitu. Bahkan hari ibu gitu kan ya. Hari ayah juga ada kok. Ada ya? Ada dong. Iya. Bapak nggak pernah diucapin. Ada. Kita ucapin bareng-bareng. Ada pernah. Iya, ada. Pernah diucapin ya, pernah. Iya, Hari Wanita Internasional. Iya, ada ya. Intinya sih surga di bawah telapak kaki ibu. Iya. Itu. Begitu. Ibu baru bapak. Bukan berarti ibunya harus 3 kan? Oh, ada yang ibunya. Capek, udah stop. Udah. Tadi udah closing. Satu lagi yang biasa saya tanyakan nih, pesan terhadap Ima 4 tahun ke depan. Ima 4 tahun ke depan. Jangan pernah melupakan tujuan awal. Jangan pernah lupakan tujuan awal. Oke, ini jejak digitalnya bisa dilihat. Tolong record. Kalau ternyata nanti calegnya lolos gitunya, Amin. Ternyata kok isinya yang jadi dikritik sama yang baru lagi gitu, misalkan kayak gitu. Ingatkan. Berarti kan ingatkan ya. Datang ke rumah kalau perlu. 4 tahun ke depan. Itu mungkin ya kalau Terima pesan. kasih banyak Kuningan Mas ini, aku seneng banget Kang karena kita itu orang Kuningan juga butuh tontonan yang mengedukasi selain menghibur. Ya. Terkadang kita banyak hiburan ya. Terlalu banyak hiburan. Sampai lupa pulang. Ya udah kan. Udah, pemirsa. Sebelum ditutup nih ada cenderamata sedikit ya. Terima kasih banget. Itu udah pada tahu sih sebetulnya. Bukan sumber waras ini. Saya takut ini snack kotak sumber waras. Ini mah isinya muk buat ya barangkali ngeteh, kalau nggak suka ngopi maksudnya di rumah susu gitunya. Maaf nggak seberapa. Siap gitu kan. Insya Allah saya suka terharu deh kok ada lagi nggak ada maunya kan saya cenderamata. Enggak. Kita mah sebagai apa ya, ekspresi. Sebagai pengingat. Bukan, maksudnya ekspresi tanda apa ya, terima kasih atas waktunya nih Teh Ima, sampai baru pulang dari Bandung sekarang kan gitu, langsung ke sini ya. Muncul ke sini, capek-capek gitunya malam ini. Terima kasih banyak Kang Deden, terima kasih banyak Kuningan Mas, semoga selalu maju menjadi sumber informasi digital yang paling dibutuhkan orang Kuningan. Dan selalu up-to-date, terpercaya, dan kalau ada orang kritik jangan nggak dipublish. Kalau kritik. Terima kasih. Ya, sami-sami kita juga berterima kasih ya Teh Ima. Dan pemirsa langsung di close aja, terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.